Berikut ini demonstrasi kontekstual tugas modul 1.4, yaitu praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tiga langkah segitiga restitusi yang dimaksud antara lain: yang pertama, stabilkan identitas; kedua, validasi tindakan yang salah; ketiga, tanyakan keyakinan. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap dua kasus yang sering terjadi di sekolah. Pada ilustrasi kasus 1 ini, menggambarkan seorang anak bernama Daniel memalak seorang teman satu sekolahnya yang bernama Wendra. Waktu peristiwa tersebut terjadi, disaksikan oleh saksi Kelvin dan Mala. Mereka memberitahukan kejadian tersebut kepada guru. Selanjutnya, guru langsung memproses kejadian dengan menerapkan 3 langkah segitiga restitusi, dengan kegiatan awal memanggil dan melakukan diskusi kepada Daniel tentang peristiwa yang telah terjadi. Setelah dilakukan komunikasi, didapat bahwa Daniel sering melakukan pemalakan dikarenakan kondisi keluarganya yang kurang mampu. Ia tidak pernah diberi jajan oleh orang tuanya. Kondisi tersebut membuatnya menjadi nakal. Awalnya guru menerapkan langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Memberi keyakinan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, namun mampu berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya, guru melakukan validasi tindakan yang salah kepada Daniel bahwa semua perilaku pasti memiliki alasan. Dan yang terakhir, guru menanyakan keyakinan bahwa apakah kegiatan tersebut baik atau tidak, dan memunculkan keyakinan baik secara intrinsik kepada Daniel apa yang harus ia lakukan ke depan agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Praktek segitiga restitusi pada kasus 1 dapat disaksikan pada video berikut ini. Pak, ini saya melihat Pak Wendra di Kompas Madani, Pak. Di mana? Sana, Pak. Di belakang kelas? Iya, Pak. Ayo, Pak. Nah, itu si Wendra, Pak. Kenapa kamu Wendra? Dari Kompas, Pak. Siapa yang mempas? Daniel, Pak. Daniel mana? Kelas 93. Hah? Kelas 93, Pak. Oh, ada di pukul tadi? Ada, Pak. Ada Daniel ya? Ada kamu nampak Daniel tadi? Nggak ada, Pak. Pak, tadi saya dapat Wendra di Kompas sama Daniel, Pak. Diambil bang Wendra, Pak. Di sini tadi di Kompas ya, Pak. Tapi Danielnya langsung pergi. Daniel memang ya. Udah berapa kali bapak tegur itu? Udah banyak di Kompasnya ada orang di sini, Pak. Dia Sama Wendra. pukulnya. Daniel, kamu tadi bapak dapat laporan, kamu ngompas teman, ya? Nggak ada, Pak. Ada tadi teman kamu 2 orang yang lapor ke bapak yang lihat kamu ngompas si Wendra. Saya nggak ada loh, Pak. Saya tadi di kantin aja, Pak. Ini aja, bapak nggak marah, ya? Bapak tahu bahwasanya kamu melakukan itu pasti punya alasan, ya.
Tak mungkin kamu bisa melakukan sesuatu yang buruk tanpa ada alasan yang tepat, ya. Bapak meyakini, Bapak juga pernah bandel, ya. Bapak dulu seusia kamu juga pernah nakal, ya. Tapi Bapak mau berubah, ya. Nah, sekarang Bapak mau nanya, betul kamu ada ngompas Wendra tadi? Ada Pak. Ada. Ada Pak. Kenapa kamu ngompas Wendra? Saya nggak dikasih uang jajan sama mama saya Pak. Gak kasih uang sama mama. Betul nih, nanti Bapak telepon mamanya nanti. Ini Pak, telepon aja. Emang mamanya kerja apa? Nggak kerja Pak. Nggak kerja. Bapak? Hanya apa aja Pak, hanya bekerja apa aja biasa aja. Udah sarapan tuh? Belum Pak. Belum. Jadi gini ya, memang setiap anak itu latar belakang ekonominya berbeda-beda, ya. Tapi jangan kita jadikan ekonomi sulit orang tua itu menjadikan kita menjadi seorang yang tidak baik. Gini aja, besok kalau seandainya memang betul-betul kamu lapar, gak ada uang, kamu jumpai aja bapak, ya, minta uang sama bapak, ya, daripada ngompas-ngompas teman, ya, lebih baik kamu minta duit sama bapak. Tapi betul-betul karena lapar, jangan nanti setelah bapak kasih duit kamu belinya ke rokok. Nah, sekarang gini, bagaimana caranya supaya kamu tidak mengulangi perbuatanmu? Kalau bapak yang kasih hukuman, nanti kamu pasti akan mengulangi lagi. Bapak yakin itu? Karena Minta maaf ke Wendra aja Pak. kita maaf Wendra. Ya Pak, dan balikan uangnya. Sekarang bagaimana caranya supaya kamu tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan itu? Kita sharing saja, ya. Bagaimana enaknya kamu, bagaimana caranya supaya kamu itu jadi anak baik. Nah, kamu kira-kira bagaimana solusinya? Apa yang kira-kira Saya akan bertobat Pak. coba? Ya Pak, akan mengulanginya lagi. Ya, kembali. Ya, maaf ya. Maaf aku salah. Semoga Pak Firdaus telah menasihati saya. Karena Pak Firdaus, saya sudah tidak melakukan kesalahan lagi tanpa terpaksa. Pada ilustrasi kasus 2 ini menggambarkan akan dilaksanakan diskusi kelompok pada mata pelajaran PPKN di kelas 9 di SMP Negeri 9 Mandau. Sewaktu pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru, terjadilah suatu peristiwa di mana seorang siswa yang bernama Azima tidak terima jika teman sekelasnya yang bernama Malika masuk ke kelompok mereka. Hal ini dikarenakan menurut Azima, Malika ini anak bodoh dan tidak dapat berkontribusi terhadap kerja tim di dalam kelompoknya nanti. Dengan menerapkan 3 langkah segitiga restitusi, akhirnya guru menyelesaikan persoalan ini. Awalnya guru memanggil Azima dan melakukan diskusi 4 mata. Hal yang paling awal sekali dilakukan guru adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya guru melakukan validasi terhadap tindakan yang salah. Dan terakhir guru menanyakan keyakinan kepada Azima agar tidak lagi melakukan kesalahan dimulai dari dalam dirinya sendiri. Setelah guru melakukan 3 langkah segitiga restitusi ini, akhirnya Azima meminta maaf kepada Malika atas kehendak dan inisiatifnya sendiri. Kejadian ini juga mengajarkan kepada siswa lain agar tidak berbuat demikian di kemudian hari. Untuk kasus 2 ini dapat kita saksikan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Pak. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Oke, baiklah. Seperti yang telah Bapak informasikan pada kegiatan pada minggu yang lalu, kita hari ini adalah diskusi kelompok, ya. Nah, berbeda dengan pertemuan sebelumnya, diskusi kelompok kita yang minggu-minggu lalu yang milih kelompoknya adalah dari kalian, ya. Jadi untuk yang hari ini, pertemuan diskusi hari ini adalah yang milih kelompoknya dari Bapak. Oke ya, nanti akan Bapak pilih anggota kelompoknya dari
agama yang berbeda, dari suku yang berbeda, ya, secara heterogen. Ya, oke, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Silakan nanti yang namanya Bapak panggil untuk membentuk kelompok. Kita bentuk dulu kelompok satu dulu ya. Kelompok satu siapa ya? Dia masuk dulu. Dia kelompok satu ya. Oke, selanjutnya Salwa. Siapa lagi ya? Azima. Selanjutnya Tia. Oke, dua orang nih. Orang ya. Dua orang lagi. Silvani, ayo Silvani. Baru 5 orang, berarti ada 1 orang lagi. Malika aja, Malika masuk kelompok 1. Ya, silakan duduk Malika. Pak, kok Malika di sini, Pak? Kan udah tahu Malika ini bodoh, Pak. Kok di kelompok kami? Bapak saya ganti, Pak. Saya nggak mau dia di sini di kelompok saya. Nanti jadi beban sama kami. Zima nggak boleh kayak gitu ke Malika. Jangan kayak gitu dong, dia kan manusia juga. Ya suka aku. Udah, Aku juga. sudah. Silakan duduk. Ini kan kelompok 1 ya. Nah, seperti yang telah Pak sampaikan di awal, tidak ada yang pilih-pilih teman, ya. Tidak boleh ada diskriminasi. Ya, pokoknya yang kelompok yang sudah Bapak tentukan tetap kelompoknya ini. Ya, gimana nanti ikut Bapak ke kantor ada beberapa hal yang ya. Udah Malika sabar. Dia emang udah pantas kayak gitu. Zima emang kayak gitu orangnya. Iya, Zima tuh emang kayak gitu orangnya dari dulu. Tadi kenapa Sima seperti itu sama Malika? Ya soalnya Malika kan bodoh, Pak. Gimana dia mau bekerja dalam kelompok kami? Itu kan yang repot dong, Pak. Iya, Bapak memahami ya. Karena Bapak meyakini bahwasanya Bapak paham maksudnya. Ya, memang di dalam setiap kelompok itu kita nggak bisa paksakan harus semuanya pintar, semuanya teman-teman kita nggak bisa begitu. Jadi memang begitu kita harus siap menerima perbedaan dari kita. Ya, jadi nggak boleh tuh cuma ini teman saya, ini tidak teman saya, ini kelompok saya, ini tidak kelompok saya, nggak boleh begitu. Ya, jadi gimana caranya supaya gimana yang Azima inginkan supaya bisa menerima Malika. Ya, Bapak nggak bisa juga paksa nih, nanti Bapak paksa Azima masuk ke dalam dengan hati double kan enggak. Ya, jadi sekarang Bapak tanya sama Azima maunya gimana, enaknya gimana supaya kerja kelompoknya bagus tanpa ada yang tidak ada yang gak enak hati atau munafik kan jadinya, ya kan? Nah, jadi kalau seandainya nanti harapan Bapak kita bisa diskusi kelompok dengan senang hati, dengan bergembira. Ya, sekarang Bapak mau tanya sama Azima, apa yang harus Bapak lakukan supaya Azima bisa menerima Malika? Nanti saya minta maaf aja sama Malika, Pak. Soalnya kan saya juga yang duluan marah-marah sama dia untuk nolak dia ke kelompok saya. Ya. Itu juga semua salah saya. Nanti saya minta maaf sama Malika, Pak. Oke, Bapak memahami jika Bapak di posisi Azima, Bapak juga akan seperti itu. Bapak pasti akan pilih-pilih teman-teman yang pintar-pintar saja, teman-teman yang mau aktif-aktif saja. Tapi sebenarnya itu salah. Ya, berarti kita hanya menerima kelebihan-kelebihan dari teman-teman kita saja. Ya, kita tidak siap untuk menerima kekurangan-kekurangan dari teman-teman kita. Ya, jadi gimana nih langkah selanjutnya? Nanti saya minta maaf aja langsung sama Malika, Pak. Tuh, ini dari hati Azima, bukan Bapak yang suruh ya. Iya, Pak. Bapak nggak ada suruh minta maaf ya. Ini dari Azima ya. Nanti langsung minta maaf sama Malika ya. Oke, silakan.
hati ya, tidak tersinggung ya dengan Azimah tadi ya. Sudah memaafkan betul tulus ya. Iya, Pak. Oke, bagus, terima kasih. Bapak harap kegiatan kita untuk pertemuan selanjutnya tidak terjadi lagi yang demikian ya. Jadi Bapak minta nih kita bikin kesepakatan kelas saja. Bagaimana untuk bikin kelompok pertemuan selanjutnya? Bapak minta masukan dari kalian. Bagaimana supaya kita bikin kelompok tidak lagi terjadi kisruh-kisruh seperti ini. Yang gimana bagusnya? Apakah Bapak lagi yang pilih kelompok atau Bapak serahkan kepada kalian untuk bikin kelompok? Bapak aja, Pak. Tapi kami harus menerima. Iya, Pak. Teman yang Bapak pilih. Dan memilih teman lain. Jadi besok setuju lah ya. Kalau seandainya Bapak yang pilih, siapapun yang Bapak pilih terima ya. Iya, Pak. Oke, walaupun dari latar belakang agama apapun, sukunya, pintar atau tidaknya, pokoknya terima. Jangan pilih-pilih kawan ya. Biasakan kita hidup harmonis di dalam perbedaan. Oke ya? Terima kasih. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita sudah bisa damai. Oke ya? Azimah, kita kan setelah melakukan praktek baik segitiga restitusi ya. Sekarang gimana tanggapan Azimah setelah kita melakukan praktek 3 langkah segitiga restitusi yang telah kita laksanakan? Saya sangat senang karena saya bisa belajar dari kesalahan saya, dan saya sangat senang Pak Firdaus bisa memberikan saya nasihat yang baik tanpa saya harus merasa bersalah. Dan saya sangat senang karena saat belajar praktek segitiga restitusi itu sangat bermanfaat